Malam itu, angin bertiup dingin di desa Sendang Made, menyapu dedaunan kering yang berserakan di pelataran panggung kayu tua di tengah alun-alun. Panggung itu kini nyaris lapuk, dibiarkan terbengkalai setelah tragedi 20 tahun silam. Konon, malam sebelum pentas wayang terakhir, sinden utama yang bernama Sekar Ayu ditemukan tak bernyawa di belakang panggung. Mengenakan kebaya merah darah, matanya melotot menatap langit kosong. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani melanjutkan tradisi sinden di desa itu. Warga percaya arwah Sekar Ayu tak tenang, dan dendangnya masih ternjang-jang di malam Jumat Kliwon. Mereka menyebutnya sinden terakhir, satu-satunya yang tak sempat menyelesaikan kidung terakhirnya. Banyak yang mendengar suara sinden lirih dari balik pepohonan di pinggir desa. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan wanita berkebaya menari dengan kepala tertunduk. Namun wajahnya tak pernah terlihat. Setiap yang mencoba menelusuri asal suara itu akan menghilang atau kembali dengan pikiran kosong dan mata kosong, seperti boneka yang kehabisan jiwa. Kini, seorang gadis muda dari kota, Laras, mahasiswa seni karawitan, datang ke Sendang Made untuk menyusun skripsi tentang tradisi sinden. Ia tak tahu bahwa ia sedang membuka pintu yang sudah dikunci rapat oleh sejarah, darah, dan kutukan. Laras menatap lekat papan kayu bertuliskan "Selamat datang" di desa Sendang Made. Udara terasa lebih lembab, dan matahari sore tampak muram di balik awan tebal. Mobil sewaan yang mengantarnya dari terminal terakhir sudah pergi, meninggalkan deru debu yang mengambang. Ia menarik koper dan ransel ke arah rumah kepala dusun yang telah disiapkan untuknya menginap. Sendang Made masih lestari budayanya, pikir Laras, mencoba menenangkan diri. Ia mahasiswa isi yang sedang menulis skripsi tentang sinden Jawa kuno. Info tentang sinden Sekar Ayu menarik perhatiannya. Tak banyak data di internet, tapi cerita mistis yang berseliweran justru membuatnya makin penasaran. "Jangan bicara sembarangan soal panggung tua, ya, Enduk," pesan Bu Marni, istri Pak Duku. Saat menyajikan teh panas di beranda, Laras mengangguk sopan, meski hatinya penuh tanda tanya. Malamnya, Laras menyetel rekaman gending lawas lewat kaset tua yang ia bawa. Di tengah musik, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan bersenandung samar dari luar jendela. Suaranya lirih namun jelas, seperti nyanyian sinden zaman dulu. Ia menengok keluar jendela. Tak ada siapa-siapa, tapi pohon beringin di ujung jalan tampak bergetar pelan, meski tak ada angin. Laras menggigil. Hawa di kamarnya mendadak dingin. Suara sinden itu masih terus terdengar, seolah memanggilnya. Keesokan harinya, Laras tak bisa melupakan suara semalam. Ia mencoba bertanya pada warga, tapi semua hanya menggeleng atau pura-pura tak tahu. Bahkan Pak Duku sendiri tampak enggan bicara saat Laras menyebut nama Sekar Ayu. Saat matahari mulai condong ke barat, Laras berjalan menyusuri jalan setapak menuju alun-alun tua yang diceritakan Bu Marni. Di sanalah panggung reot itu berdiri, dikelilingi semak liar dan ilalang tinggi. Panggungnya sudah kusam, kayu-kayunya retak dan berlumut. Namun aura magisnya terasa kuat, seperti ada sesuatu yang menunggu di sana. Laras naik perlahan ke atas panggung. Langkahnya berat, seakan ada yang menahan. Di tengah panggung, ia berdiri dan memejamkan mata, membayangkan bagaimana Sekar Ayu dulu bersenandung. Tiba-tiba, suara gamelan lirih terdengar dari kejauhan. Bukan dari ponsel, bukan dari kaset. Ini nyata, suara gong, kendang, dan sinden mengalun pelan. Tapi dari mana? Laras menoleh ke segala arah. Tak ada siapa-siapa, tapi saat ia melangkah ke sisi panggung, ia melihat sesuatu di bawahnya, sebuah pintu kecil, tersembunyi di balik semak dan papan lapuk.
ada ukiran Jawa kuno yang nyaris tak terbaca. Dan dari balik pintu itu, suara sinden semakin jelas. Merinding, Laras mundur, tapi kakinya terpeleset dan ia jatuh ke lantai panggung dengan bunyi duk yang memekakan. Suara sinden berhenti seketika. Laras tek jiang, tapi dari bawah panggung ada suara napas. Laras bangkit pelan, tangannya gemetar menahan sakit. Suara napas dari bawah panggung begitu dekat, berat dan teratur. Seperti milik seseorang yang tengah tertidur atau menunggu. Dengan ragu, ia mendekati pintu kecil yang tadi ia lihat. Pintu itu tampak tua, dengan engsel berkarat dan gagang yang sudah usang. Tapi saat ia menyentuhnya, pintu itu terbuka sendiri dengan bunyi krik. Pelan, bau tanah basah dan bunga melati mendadak menyeruak keluar, menyengat dan menyesakkan. Di balik pintu itu, tampak tangga menurun ke lorong gelap yang seolah tak berujung. Tak ada lampu, tak ada cahaya, hanya kegelapan murni yang seperti menyerap suara dan udara di sekitarnya. Tiba-tiba, angin dingin menyapu wajah Laras dari dalam lorong. Suara sinden kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, menyanyikan tembang Jawa kuno yang tak ia kenali. Melodinya mendayu, penuh pilu dan amarah. Laras terpaku. Tubuhnya kaku seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tanpa sadar, kakinya melangkah, menuruni satu anak tangga. Lalu satu lagi, sampai sebuah tangan keriput dan dingin mencengkeram pergelangan kakinya dari kegelapan. Laras menjerit keras, berusaha menarik diri. Tapi suara sinden semakin keras, menggema dari seluruh arah. Dan kini, dari dalam lorong itu, tampak sepasang mata merah menyala perlahan, menatap langsung ke arahnya. Cengkeraman dingin itu menghilang secepat datangnya. Laras terhempas ke lantai panggung, napas memburu. Suara sinden langsung terhenti, berganti dengan keheningan pekat. Ia menutup pintu kayu itu dengan tergesa, tubuhnya menggigil hebat. Malam itu, Laras tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, tembang itu kembali terdengar. Dalam pikirannya liriknya asing, tapi terasa akrab, seperti suara dari kehidupan yang pernah ia alami. Seolah tembang itu sedang berusaha masuk ke dalam jiwanya. Tak tahan, Laras membuka laptop dan mulai mencari referensi tentang sinden dan lagu-lagu larangan. Ia menemukan satu artikel tua dari jurnal budaya, menyebutkan tembang Laras Sukma sebagai kidung pamungkas yang hanya boleh dinyanyikan saat upacara pengorbanan. Lagu itu dipercaya bisa membangkitkan roh yang belum tenang, terutama jika dinyanyikan oleh sinden yang tidak diizinkan. Jantung Laras berdetak lebih cepat. Lagu yang ia dengar di panggung itu persis dengan yang digambarkan dalam artikel. Apakah Sekar Ayu pernah menyanyikan tembang ini? Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di luar, angin mendesir, membawa aroma bunga melati yang menyengat. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara gending dipukul perlahan, seperti seseorang sedang memainkan gamelan dengan satu tangan. Dengan tubuh gemetar, Laras membuka pintu kamar. Di ujung lorong rumah, tampak sesosok perempuan berkebaya merah berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai, dan dari mulutnya, tembang Laras Sukma kembali mengalun pelan. Laras terpaku. Suara tembang itu menggema lembut, tapi menusuk telinga. Perempuan berkebaya merah itu berdiri diam di lorong, punggungnya membungkuk, rambut panjangnya basah, seperti baru keluar dari sumur. Lara, Sukma, suara sinden itu mengalun lirih, disusul oleh tawa kecil yang dingin dan melayang. Tubuh Laras kaku, seperti dipaku di tempat. Tapi ketika sosok itu mulai berbalik, perlahan, Laras menutup mata dan memaksa dirinya berbalik, masuk kembali ke kamar dan mengunci pintu. Ia bersandar di baliknya, menggigil. Telinganya masih bisa mendengar tembang yang terus dinyanyikan di luar sana. Pagi harinya, Laras terlihat pucat.
Ia bercerita kepada Bu Marni. Tapi perempuan tua itu langsung mematung. "Kamu sudah membuka pintu itu ya?" gumam Bu Marni lirih. Laras mengangguk ragu. Bu Marni pun menarik napas dalam-dalam. Sekar Ayu bukan hanya sinden. Ia dulu dipilih untuk memanggil leluhur. Tapi ia melanggar, menyanyikan Laras Sukma tanpa izin. Dan sejak itu arwahnya gentayangan. "Kenapa tidak ada yang mengusirnya?" tanya Laras gemetar. "Karena setiap kali ada yang mencoba, mereka hilang." Laras mulai sadar, kehadirannya bukan hanya untuk meneliti sejarah. Ia telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Dan kini, Sekar Ayu telah kembali melalui tembang, melalui malam, dan melalui dirinya. Hari-hari berikutnya, Laras merasa dirinya semakin asing. Ia mulai hafal irama Laras Sukma, meski tak pernah mempelajarinya. Suaranya yang biasa ia gunakan untuk latihan sinden kini terdengar lebih berat dan dalam, seperti suara milik orang lain. Setiap malam, ia mendengar suara gamelan dari arah panggung tua, tapi hanya Laras yang bisa mendengarnya. Pak Duku dan warga lainnya mengaku tak mendengar apapun. Satu malam, Laras bermimpi berada di atas panggung tua. Ia mengenakan kebaya merah, duduk bersimpuh di depan gong besar, sementara wajah tanpa mata menatap dari bawah. Di belakangnya, Sekar Ayu berdiri sambil membisikkan lirik Laras Sukma di telinganya. Saat Laras terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di depan panggung tua, berkebaya merah, dengan kaki berlumpur dan tangan penuh tanah. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa ke sana. Ketika Laras kembali ke rumah Pak Dukuh, Bu Marni menatapnya ngeri. "Kamu sudah dipilih." "Dipilih apa?" tanya Laras. Suaranya lirih. "Sekar Ayu sedang mewariskan kutukannya padamu. Kau akan menjadi sinden terakhir, pengganti arwahnya. Kalau tidak dihentikan, kau akan menyanyi selamanya dalam kematian." Laras tak bisa berkata-kata. Di dalam hatinya, tembang itu terus berputar, seolah menuntut untuk dinyanyikan ulang. Ia mulai mengerti, ini bukan sekadar penelitian. Ini adalah takdir yang sudah diwariskan sejak Sekar Ayu melanggar garis leluhur. Laras tak bisa tidur. Setiap ia menutup mata, gamelan berdentang di kepalanya. Dan sosok Sekar Ayu muncul di bayangannya, tersenyum pilu dengan mata penuh dendam. Pagi itu, Laras nekat kembali ke panggung tua. Kali ini, ia membawa sesajen dan dupa, mencoba meniru ritual pembersihan yang ia pelajari dari kitab Karawitan kuno. Ia menaburkan bunga melati dan kemenyan di atas panggung, berharap bisa memutus ikatan yang mengikatnya dengan arwah Sekar Ayu. Namun saat dupa dinyalakan, dentang gamelan menggema tanpa asal. Laras terhenti, napasnya tercekat. Dari bawah panggung, terdengar suara logam dipukul. Ting-tung, deng, lalu suara lirih menyanyi. Dengan hati-hati, Laras membuka kembali pintu kecil di lantai panggung. Tangga itu kini tampak lebih dalam, diterangi cahaya merah samar dari bawah. Ia menuruni anak tangga itu perlahan. Di ujungnya, ia menemukan sebuah ruangan bundar, gelap, dengan satu set gamelan tua yang terbuat dari perunggu hitam. Di sekelilingnya, ada bercak merah mengering di lantai, seperti noda darah yang telah lama tertinggal. Saat Laras mendekat, gong besar di sudut ruangan bergetar sendiri. Dari balik gong, muncul bayangan hitam yang menyerupai Sekar Ayu. Tapi kali ini wajahnya hancur separuh. Mata kanan hilang dan mulutnya terbuka lebar, terus menyanyi tanpa henti. "Ini tempatku dulu dikorbankan," bisiknya tanpa suara. Laras mundur, tapi gamelan mulai bergerak sendiri, mengalun lagu terkutuk. Dan Laras meski tubuhnya menolak mulai bersenandung bersama. Suara Laras meluncur begitu saja, tanpa kendali. Nada-nada kuno tembang Laras Sukma mengalir dari mulutnya,
seakan sudah tertanam dalam darahnya. Di sekelilingnya, gamelan tua berdentang sendiri, menciptakan harmoni mengerikan yang memenuhi ruangan bawah tanah itu. Bayangan Sekar Ayu mendekat. Wajah rusaknya kini tampak jelas, kulit mengelupas. Mata merah menyala, tapi senyumnya lebar dan puas. Kamu sudah jadi bagian dari lagu ini, Laras. Tak ada jalan kembali. Laras mencoba berhenti menyanyi, tapi suaranya terus meluncur, seolah tubuhnya tak lagi miliknya sendiri. Tangannya bergerak mengikuti pola tari sinden, sementara kakinya berdiri kaku, seperti dipaku tanah. Tiba-tiba, dari atas panggung, suara Pak Dukuh menggema, memanggil namanya Panik. "Laras, kamu di mana?" Teriakan itu menyadarkannya sejenak. Dalam waktu singkat, Laras menggigit lidahnya, menciptakan rasa sakit yang tajam. Suaranya tercekat, tembang pun terhenti. Seketika, gamelan berhenti, dan Sekar Ayu meraung marah. Wajahnya berubah menyeramkan. Laras berlari menaiki tangga, keluar dari ruang kutukan itu. Ia menutup pintu kayu ropet-ropit dan menyiramnya dengan minyak tanah yang dibawanya diam-diam. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek. Wes, SH. Api menyambar cepat, melahap pintu dan sebagian panggung tua. Terdengar jeritan mengerikan dari dalam. Suara Sekar Ayu menggema, kemudian menghilang di telan api. Namun, Laras tahu, ini belum akhir. Pagi harinya, Laras terbangun dengan tubuh lemas di dalam kamar Bu Marni. Pak Dukuh menemukannya tak sadarkan diri di dekat alun-alun. Tubuhnya berlumur jelaga, dan mata masih memancarkan ketakutan yang dalam. Namun, ada yang aneh. Saat bercermin, Laras melihat guratan merah berbentuk simbol kuno di lehernya, seperti ukiran aksara Jawa yang membentuk lingkaran. Simbol itu terasa hangat, bahkan berdenyut seperti nadi. Ia mencoba menggosoknya, tapi tidak hilang. "Ini cap warisan," ujar Bu Marni saat melihatnya. "Tanda bahwa roh Sekar Ayu belum sepenuhnya pergi. Kau sudah terikat, Laras." Laras terduduk lemas. Ia sudah membakar pintu kutukan, menghentikan tembang, namun ternyata belum cukup. Malam harinya, ia kembali bermimpi berdiri di panggung tua. Tapi kini, penontonnya adalah warga desa yang wajahnya rusak. Tubuh mereka kaku seperti boneka. Mereka bersorak tapi tanpa suara. Dan di tengah panggung, ada Laras sendiri, menyanyi dalam kebaya merah, matanya kosong. Ia terbangun dengan peluh dingin. Dari luar, terdengar suara gamelan pelan sekali. Ia membuka jendela dan melihat bayangan Sekar Ayu berdiri di bawah pohon beringin, menatapnya tanpa berkedip. Tangan hantu itu menunjuk langsung ke lehernya. "Waktumu tak lama lagi." Suara itu bergema dalam kepalanya, bukan telinga. Laras sadar, jika ia tak menemukan cara memutus cap warisan itu, ia akan menjadi sinden terakhir yang sesungguhnya terperangkap di antara dunia dan kematian, menyanyikan tembang terkutuk selamanya. Laras memutuskan untuk melawan. Ia tak ingin menjadi bayangan selanjutnya di panggung tua. Dengan bantuan Bu Marni, ia mencari kitab kuno milik sesepuh desa Serat, Wiji Laras. Di dalamnya tertulis cara memutus ikatan roh melalui upacara pembersihan jiwa dan tanah warisan leluhur. Upacara itu harus dilakukan tepat tengah malam, di bawah pohon beringin, tempat Sekar Ayu terakhir kali bernyanyi, dengan sesaji khusus dan iringan gending pemutus, gending pati, geni lagu kuno yang dipercaya bisa menghanguskan roh gentayangan. Malam itu, Laras berdiri sendiri di bawah beringin. Angin kencang berhembus, menggoyangkan ranting seperti tenggentang tak kasat mata. Bu Marni menunggu dari kejauhan, memegang dupa dan bacaan mantra. Laras mulai menyanyikan gending pati geni. Suaranya gemetar di awal, tapi semakin kuat saat tembang itu mengalun penuh. Dari balik kabut, muncul Sekar Ayu,
perlahan mendekat. Wajahnya kini tampak penuh luka. Matanya hitam legam. "Aku tidak mau lagi," ujar Laras lirih, menahan tangis. Sekar Ayu menjerit. Tubuhnya bergetar hebat saat lagu terus dilantunkan. Api kecil mulai muncul dari tanah, melingkari beringin. Sosok sang arwah terbakar perlahan, menjerit dan menghilang dalam kepulan asap putih yang menjulang ke langit malam. Tiba-tiba, cap di leher Laras memanas lalu lenyap. Rasa sakitnya luar biasa. Tapi setelahnya, sunyi. Tak ada lagi suara sinden. Tak ada lagi gamelan. Kutukan itu telah terputus. Beberapa hari setelah upacara, desa Sendang Made kembali tenang. Tak ada lagi suara gamelan yang terdengar dari arah panggung tua. Bahkan warga yang sebelumnya menolak bicara, kini tampak lebih lega. Seakan awan kelam yang menggantung selama puluhan tahun telah sirna. Namun Laras belum bisa pergi. Sesuatu dalam dirinya masih mengikat. Ia merasa harus melakukan satu hal terakhir, memberi penghormatan terakhir kepada Sekar Ayu. Bukan sebagai arwah penasaran, tapi sebagai seniman yang pernah hidup dan bernyanyi untuk tradisi. Malam sebelum kepulangannya, Laras naik ke panggung tua yang kini nyaris hangus separuh. Ia mengenakan kebaya putih dan menyanyikan satu tembang terakhir, Dandang Gula, kidung tentang perpisahan dan pengampunan. Suara Laras mengalun pelan, syahdu, tanpa iringan gamelan. Di bawah panggung, Pak Dukuh, Bu Marni, dan beberapa warga berdiri diam, mendengarkan dengan mata berkaca. Angin malam berhembus lembut, membawa harum melati samar, namun kali ini tidak menusuk, melainkan sejuk dan damai. Saat Laras selesai, ia tersenyum dan menunduk. Tiba-tiba, dari arah pohon beringin, muncul sekelebat bayangan putih Sekar Ayu. Kali ini dengan wajah tenang dan senyum tulus. Ia mengangguk pelan, sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam cahaya rembulan. Kutukan telah pergi, dan panggung tua telah menjadi saksi terakhir kisahnya. Laras pun meninggalkan desa dengan hati ringan, membawa bukan hanya kisah untuk skripsinya, tapi juga sebuah sejarah yang telah ia selamatkan. 3 bulan berlalu sejak Laras meninggalkan desa Sendang Made. Ia kini kembali ke kampus, menyelesaikan skripsinya dengan judul yang membuat dosennya terdiam lama saat membacanya. Laras Sukma, Tembang Terlarang, dan Kutukan Sinden Terakhir Sendang Made. Skripsi itu tidak hanya berisi teori musik dan sejarah, tetapi juga kisah nyata yang Laras alami sendiri. Sebuah pertemuan antara dunia seni dan dunia gaib. Tak sedikit yang meragukan, tapi beberapa dosen tua justru percaya. Mereka bilang, tembang kuno memang punya daya yang tak bisa dijelaskan. Malam sebelum sidang skripsi, Laras duduk sendiri di kamarnya. Ia memainkan rekaman suaranya saat menyanyikan Dandang Gula di panggung tua. Suaranya terdengar tulus dan damai, tanpa gangguan lain. Saat lagu selesai, tak ada bisikan, tak ada dentang gamelan, hanya keheningan. Keheningan yang berarti sesuatu telah usai. Laras menatap langit-langit kamar, lalu tersenyum. Ia tahu Sekar Ayu telah bebas. Ia bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga memberi akhir yang pantas bagi seorang sinden yang pernah dikutuk oleh sejarah. Dan sejak hari itu, Laras bersumpah, setiap lagu yang ia nyanyikan akan selalu ia mulai dengan rasa hormat untuk mereka yang pernah bernyanyi dan mereka yang tak sempat menyelesaikannya.